Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi untuk update video kali ini saya akan bahas kembali untuk pergerakan dari EURUSD, yang dimana kalau kita perhatikan EURUSD hari ini mengalami kenaikan yang cukup banyak ya. Yang tadinya sebenarnya sempat melemah juga dengan level trendnya itu di 15.461, lalu saat ini sedang menguat ya. Tertingginya itu ada pada level harga 15 atau 15.949, dan mungkin masih akan melanjutkan kenaikan lagi. Tapi kalau kita perhatikan sini tertahan di area sini, ini kan ada sedikit base ya, yang pada tembus sama si EURUSD kemarin pada Jumat. Ini kan candle hari Jumat, lalu ini candle hari Senin. Jadi syaratnya kalau dia masih emang mau uptrend atau mau naik kembali, dia harus bisa close di atas high yang ini di 16.830-an. Jadi selama dia masih belum bisa close di atas ini, otomatis harganya itu akan turun kembali ke bawah. Saat ini kita juga perhatikan di area 15.300 itu ada supportnya di sini ya. Oke, jadi kalau EURUSD masih sama seperti pada video-video sebelumnya, yaitu masih downtrend ya. Karena kalau kita perhatikan pergerakan itu masih downtrend di sini secara jangka panjang ya, mulai dari tanggal 25 Mei dia udah downtrend hingga saat ini di tanggal 1 November. Lalu kita lihat lagi di candle 4 jamnya. Pada candle 4 jam ini si EURUSD kan ditutup melemah ya pada tanggal 29 Oktober kemarin. Lalu pada hari ini dibuka menguat kembali, tapi penguatan ini masih sangat terbatas kalau kita perhatikan, karena penyebabnya sini ada base. Nah, base yang ini yang masih belum bisa tembus sama si EURUSD. Jadi ini penguatan ini masih sangat terbatas ya. Jadi selama dia masih belum bisa menembus ini, otomatis harganya itu akan turun kembali ke bawah. Lalu kita perhatikan di candle 1 jam. Pada candle 1 jam ini kita akan coba buka analisa kita ya, yang saya buat pada video sebelumnya. Nah, video analisa ini pergerakannya masih sama dengan analisa pada video sebelumnya ya, pada hari Minggu kemarin. Dan ini juga sudah saya jelaskan semua ketika dia masih belum bisa breakout atau turun dari si level harga 15.288 sampai dengan 15.422. Otomatis pergerakannya itu akan lanjut naik ke atas ya, karena ini merupakan demand area yang cukup kuat untuk si EURUSD. Terakhir dan nyentuh itu pada tanggal 29 Oktober langsung naik lagi ke atas, dan pada tanggal 1 November ini kalau kita perhatikan ya, harga sempat mau menyentuh ke bawah hanya saja nggak jadi. Dan pada saat dia ingin melakukan breakout dari si level harga ini nih, sebentar, level harga 15.621 udah sempat terkoreksi sebentar di sini kalau kita lihat ya. Lalu naik, baru setelah itu dia naik kembali ke atas. Dan pada saat setelah breakout pun di sini dia ada melakukan retest kembali sebelum dia menunjukkan kenaikannya ke atas. Mungkin penjelasan ini akan lebih detail lagi di time frame 30 menit untuk melihat retestnya dia. Oke, di sini kita bahas dulu pergerakannya hari ini. Hari ini pergerakannya itu dia membentuk minor trend ke atas ya. Ini kan minor trendnya dia. Sedangkan untuk primary trendnya itu yang ini. Jadi primary trendnya itu kita bisa ganti pakai garis kuning. Ini untuk minor trendnya dan sedang naik kembali ke atas. Saat ini dia sedang berada pada level harga 15.857 ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di level ini, otomatis next target dia itu ada di level harga 16.033. Nah, di sini kalau kita lihat pada saat dia mau menembus 15.621 itu dia gagal, dia turun kembali ke bawah, lalu dia coba untuk naik kembali, retest kembali di sini masih gagal juga. Ya, pada tanggal 1 November lalu turun kembali ke bawah, dia membentuk sebuah trendline untuk naik. Pada saat dia menembusnya pun di sini dia melakukan retest nih. Nah, di sini retest yang ini, candle merah yang ini itu adalah konfirmasinya ketika dia udah close. Jadi
candle ketika dia close berpindah ke candle hijau, ya kita udah bisa open buy di sini dengan stop loss kita di bawah sini. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan dia udah naik nih. Nah, naiknya itu dia bertahap dan membentuk sebuah struktur untuk naik. Kalau kita lihat di sini, strukturnya itu seperti ini. Dia setengah, naik lagi, setengah, naik lagi, setengah, naik lagi, setengah. Jadi, setiap struktur ini dia menopang bagian atasnya lagi nih. Jadi, bagian atas struktur ini menopang bagian bawahnya dia, lalu yang atas ini menopang bagian bawah yang di atasnya lagi. Jadi itu struktur naiknya si EURUSD hari ini. Dan kalau misalkan struktur ini masih berlanjut, ya struktur ini masih berlanjut jika memang masih bertahan di atas trendline ini. Tapi kalau misalkan dia breakout dari trendline ini, lalu dia melakukan retest dan turun kembali, maka struktur untuk naiknya itu udah hancur. Saat ini karena dia masih bisa bertahan di atas 15.857, maka otomatis next target dia itu ada di 16.033. Jadi pergerakan dari si EURUSD masih sama sesuai dengan analisa pada video sebelumnya yang saya buat. Dan jika memang kalian ada open buy di sini, maka kalian sudah profitnya cukup banyak juga ya untuk hari ini. Karena kan si EURUSD hari ini naiknya cukup banyak juga. Oke, jadi next target dia untuk tertingginya itu ada di sini di level harga 16.223 ya, pada base di supply area ini yang gede ini. Lalu nanti kalau misalkan pergerakannya sudah mulai di luar dari mapping ini, akan saya coba update kembali di channel Telegram Yona Trading ID dan pada video berikutnya. Jadi untuk penjelasan dari EURUSD mungkin segini dulu untuk hari ini, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, mungkin kalian bisa koreksi di dalam kolom komentar, nanti akan saya coba perbaikin pada video berikutnya. Lalu jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silahkan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel Yona Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.